Asal kata musibah itu adalah sesuatu yang ditempelkan kepada seseorang, sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah sedih apapun musibahnya, karena dari setiap musibah dia pasti mengambil hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sehat. Apa kabar semuanya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Allah masih berikan kita sempat, Allah masih berikan kita nikmatnya bersua bersama teman dalam momen mengaji ataupun mengambil hikmah-hikmah dari pesan-pesan agama. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan kajian, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Karena tadi dari awal agak-agaknya baru pertama kali ke sini. Dan ada juga satu pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Makanya biar sama-sama sayang, tapi dalam arti sayangnya bukan yang lain, Pak ya. Nah, tertangkap pula kita nanti. Maka dari itu kita berkenalan. Nama saya Haris Munandar Lubis. Haris Munandar Lubis, berarti sukunya Mandailing. Tapi nanti Bapak lihat nanti kelahiran sampai aktivitasnya di mana, tidak jelas juga orang ini. Ya, orang Mandailing ya. Suku Mandailing, lalu kemudian kelahiran Jakarta 23 Februari tahun 1995. Nah, seumuran kita, Pak ya. Ya. Jadi umur saya sekarang ini 19 tahun. Sama ya, Pak ya. 19 tambah 10, 29 tahun. Itu kalau pakai keci. Kok buka pecinya agak-agak 25. Nah, kalau buka serbannya 22. Kalau buka celana, maksudnya buka celana ganti pakai lepis. Nah, itu nampak anak lepisnya. Nah, seperti usia SMA. Saya 29 tahun. Lalu kemudian pendidikan, Pak. Pendidikan, orang tua sudah meninggal keduanya, saya anak terakhir. Lalu kemudian pendidikan tahun 2015 saya alumni, 2014 saya alumni dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Mandailing Natal. Pesantren terbesar di Sumatera, letaknya di Mandailing Natal, jumlah muridnya sekitar 13.000. Lalu kemudian usianya sudah lebih 100 tahun pesantrennya. Nah, kemudian setelah itu saya sambung pendidikan di Universitas Islam Riau. Jurusannya pendidikan agama Islam. Alhamdulillah S1 saya selesaikan 3,5 tahun. Setelah itu saya sambung lagi S2, jurusan yang sama, pendidikan agama Islam di UIN Suska Riau. Alhamdulillah selesai 1 tahun 9 bulan. Belum satu lagi, Pak, belum selesai. Insyaallah. Alhamdulillah saya sudah beristri, artinya S3. S3 itu S3 maksudnya. S3 penjurusan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Alhamdulillah selesai
sebelum waktu 3 tahun, karena paling cepat katanya 3 tahun, tapi alhamdulillah 3 Juli kemarin saya sudah selesai S3 dan insya Allah di Desember baru diwisuda. Alhamdulillah. Status, ini kayaknya ada peluang awak jadi menantu nih. Insya Allah. Status masih jomblo, tapi insya Allah melangsungkan akad nikah di Desember besok, tepatnya di Jakarta. Baik, itu sekedar perkenalan. Nah, sebagai aktivitas saya, Pak, saya diamanahkan sebagai imam besar Masjid Paripurna Nurus Salam, Kecamatan Bukit Raya. Nah, aktivitas berikutnya lagi setelah itu, saya disebut dengan Simatupang. Meskipun marganya Lubis, tapi kerjaannya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi sebenarnya saya laki-laki panggilan juga nih. Malam bisa juga saya dipanggil, tapi entah kemana lah. Penting sesuai nih. Masya Allah, bercanda Bapak Ibu. Nah, aktivitas berikutnya saya punya usaha, ada sebagai travel umroh, sebagai mutoif. Setelah itu punya usaha lain di bidang rental mobil dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kali pertama kita mungkin di pertemuan kali ini, maka dari itu saya ingin mengkaji kajian yang umum saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti ingin dicintai oleh Allah. Maka judulnya hari ini meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah. Semua kita pasti ingin dicintai oleh Allah. Sedangkan bercinta dengan makhluk sendiri, makhluk Allah, sesama makhluk, begitu indahnya. Tapi dalam hal mencintai ini, meskipun kadang dicintai, kadang mencintai, kadang cinta itu bertepuk sebelah tangan, kadang cinta itu dukun bertindak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun indahnya dicintai ataupun mencintai makhluk, jauh lebih indah lagi bila kita sanggup meraih cinta Allah. Maka kemudian orang salah satu bila sudah mendapatkan cinta Allah, ciri-cirinya dalam Al-Qur'an secara umum, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu la khaufun, tak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya lagi, wala hum yahzanun, tak ada sedihnya. Orang yang dicintai Allah ciri-cirinya tidak takut, tidak sedih. Kadang-kadang yang menjadi penyakit kita sekarang ini, terhalangnya kita beribadah, terganggunya pikiran kita saat berpikir, aktivitas kita malas-malasan, lain sebagainya. Salah satu penyebabnya mungkin ada rasa takut, ada mungkin rasa sedih yang mengganggu hati kita. Sementara orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan takut, nggak takut dengan nggak makan besok, nggak takut dengan hilangnya jabatan, nggak takut direndahkan, nggak takut. Dan begitu juga jarang sedih. Meskipun sedih mungkin hanya sewajarnya manusia, tak sampai meratap. Itu orang yang dekat dengan Allah. Karena dalam setiap apapun musibah yang dia terima, dalam pengertian musibah, orang selalu mengartikan sesuatu yang merugikan. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, musibah itu kata umumnya dalam Al-Quran, sesuatu yang menguntungkan atau yang merugikan itu disebut musibah. Musibah yang merugikan jelas meninggalnya orang yang dicinta, ludes terbakarnya usaha dan lain sebagainya. Tapi yang menguntungkan jabatan, harta, itu pun semuanya musibah. Karena asal kata musibah itu adalah sesuatu yang ditempelkan kepada seseorang, sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah sedih apapun musibahnya. Karena dari setiap musibah dia pasti mengambil hikmah.
tapi itu jauh prosesnya. Sudah melalui zikir yang panjang mungkin, sudah mulai selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, sehingga pada akhirnya Allah buat jiwa mereka tak ada takut, tak ada sedih. Tapi itu terlalu umum untuk kita amalkan. Maka dari itu saya ingin mengambil pendapat dari seorang ulama yang begitu masyhur lalu kemudian pintarnya. Namanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Pintarnya luar biasa, Pak. Usianya 22 tahun, dia sudah menafsirkan surah Al-Fatihah, setelah itu juz 15 sampai ke 30. Intinya setengah dari Al-Quran itu dia tafsirkan di usianya 22 tahun. Yang menarik, itu selesai dalam waktu 40 hari. Kalau dengar cerita Syekh yang ini nih, riwayatnya nih, sedih kita nih, Pak. Maaf, kita udah berkawan dengan malaikat Israel, satu tulisan belum selesai. Tapi dia masih usianya masih muda, tafsir dia sudah karang. Akhirnya tafsir itu dipelajari sekarang di pesantren-pesantren. Nama tafsirnya Tafsir Jalalain. Disebut Jalalain karena dua orang Jalal pengarangnya. Yang pertama Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli. Dihitung-hitung kitabnya sampai dia menjelang wafatnya, ternyata lebih dari 500 kitab. Pintar sekali. Jadi yang menyampaikan pesan nanti itu Syekh Abdurrahman Al-Jalaluddin As-Suyuti. Adapun saya tidak, hanya mengulang-ulangnya saja. Lalu kemudian di kitab yang lain namanya Husnul Muhadharah, tepatnya halaman 551, beliau ketika membahas tentang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, beliau menerangkan khamsun khisalin fil atfal, 5 sifat anak kecil. Ma'al khamsun khisalin fil atfal, 5 sifat anak kecil. Lau kanat fil kibaria, andai ada pada orang dewasa. Kayaknya kita semua udah dewasa nih, Pak, ya. Berarti kita masuk nih. 5 sifat anak kecil andai ada pada kita. Lasalu awliya, maka dia menjadi kekasih Allah. Pelajarannya nggak jauh-jauh, mencari cinta Allah. Syekh Abdurrahman As-Suyuti menyuruh kita meniru anak kecil. 5 sifat anak kecil yang mesti kita tiru untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aulia itu diartikan dengan kekasih Allah. Aulia bisa diartikan dengan teman sejati. Aulia bisa diartikan dengan pemimpin. Jadi andai kita amalkan ini 5 sifat yang akan kita jelaskan nanti, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan selalu bersama Allah, kita akan menjadi pemimpin, artinya teladan bagi semua orang melalui sifat yang 5 ini. Apa sifatnya? Yang pertama, la yatahammuna birrizqa. Anak kecil tak pernah risau dengan rezekinya. Anak kecil tak pernah risau dengan rezekinya. Maka kalau ini ada pada orang dewasa, maka Allah sayang dengan dia. Yang berat bagi kita orang dewasa ini, Bapak Ibu, adalah khawatir terhadap rezeki. Dalam mencari rezeki, orang tak lagi butuh mana halal mana haram, mana lagi yang subuhat, mana yang haram, mana yang halal dan lain sebagainya, dari jalan yang batilkah atau yang hak. Lalu kemudian padahal sebenarnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Padahal tidak sekalipun binatang yang melata itu kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dia tak pernah risau dengan rezekinya. Dan cara dia mencari rezeki itu beda dengan orang yang awam. Makanya dalam kitab itu dijelaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali, rezeki itu katanya terbagi 2. Yang pertama ada namanya rezeki itu khusus, ada rezeki itu awam. Awam itu artinya umum. Rezeki itu bersifat umum bila cara mendapatkannya
maaf, berangkat dari rumah kerja, pulang, berangkat kerja, pulang, sampai akhir bulan, sampai awal bulan baru gajian. Ini sifatnya, rezeki itu bersifat umum. Yang sifatnya umum, jangankan kita, binatang pun Allah kasih. Jangankan kita, binatang pun Allah kasih. Cacing di dalam tanah yang hitam, dalam kondisi yang gelap, tak bisa bergerak, tak punya mata dan tangan dan sebagainya, itu Allah kasih. Tapi ada rezeki yang khusus, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana cara mendapatkan rezeki yang khusus? Selalu menyertakan Allah di setiap langkahnya mencari rezeki. Jadi sederhana saja. Dalam Islam itu, sertakan Allah saat kita mencari rezeki, maka pekerjaan itu selain rezeki yang didapat, maka dia bernilai ibadah. Contoh sederhana, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Saat menjalani pekerjaan, ya Allah berikan aku rezeki, karena dari sini aku akan memberikan anak dan istriku nafkah, dan setelah itu aku bisa bersedekah, dan aku jauh dari fakir. Andai kau lebihkan ya Allah, aku akan bersedekah kepada. Niatkan demikian. Hanya sedikit dan sederhana itu. Tapi itu orang yang mendapatkan rezeki yang khusus. Tapi adapun orang cara masuknya, maaf, dari awal sudah menyogok, dari awal sudah menipu dan lain sebagainya, rezeki khusus ini dia tidak lagi dapat. Contoh sederhana kata Imam Al-Ghazali, bagi orang yang diberikan Allah rezeki yang khusus karena ketakwaannya pada Allah, dibuat contoh. Coba sekolahkan anak kalian, kata Imam Al-Ghazali, ke pendidikan agama, maka Allah akan berikan kalian rezeki yang khusus. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dan ini mudah-mudahan alhamdulillah menjadi pengalaman pribadi saya, Pak. S1, S2, S3, alhamdulillah saya tak pernah minta uang untuk kuliah 1000 pun dari ayah dan ibu saya, almarhum dan almarhumah. Dan kemudian sejarahnya, apa yang mau diminta? Bapak saya pengamen, emak saya mantan TKW. Tapi kemudian karena satu konsep dalam Islam, Allah pasti jamin rezeki orang yang belajar. Ditambah lagi di pendapat dari Al-Ghazali tadi, kalau kalian ingin menjadi rezeki itu khusus, maka campurkan dengan nikmat takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka semua jadi nilai ibadah dan kita pun mendapatkannya dengan khusus. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau ingin dicintai oleh Allah, jangan pernah ragukan Allah pemberi rezeki. Ini yang payah dari kita nih, Pak. Kadang-kadang belum gajian, hitung-hitungan kita udah jauh. Gimana besok anak saya nih kalau saya udah pensiun ya? Gimana besok nasib istri saya nih? Kalau nanti dibuat ini bagaimana dan bagaimana? Padahal huwa razzaq, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Jadi karena 5 poin, tak terlalu lama saya menjelaskan di luar poin pertama. Kita pindah poin kedua. Wala yashkuna an khaliqihim idza maradu. Anak kecil itu tak pernah mengeluh, tak pernah ragu pada Tuhan idza maradu, apabila dia diberikan kesakitan, apabila dia diberikan penyakit, apabila diberikan ujian, dia tak pernah ragu dengan Tuhannya. Nah, ini yang kita nggak punya. Sifat kita seperti apa, Pak? Digambarkan sifat manusia itu dalam juz 29 surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia itu selalu berkeluh kesah. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Kalau diberikan Allah sesuatu yang merugikan dirinya, mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kemudian kalau Allah berikan dia sesuatu yang beruntung, dia lupa diri. Dikasih panas, ande ange kan lihat Riko. Dikasih hujan, hujan terusnya. Ya.
Pas ditanya, bagaimana hasilnya? Alah cuma segini. Jadi Allah nggak suka terhadap hamba yang mengeluh. Kalau kita mengeluh, seakan-akan kita meragukan Allah pemberi jalan keluar. Kalau kita mengeluh, seakan-akan tidak ada tempat pencurhatan bersandarnya Allah. Jadi hilang nilai ketuhanan dalam hati kita, makanya Allah tak dekat dengan kita. Sifat anak kecil, la yashkuna ala khaliqihim idza maradu. Bisa dites, Pak. Yang pertama kita tes sifat anak kecil. Kita semua punya nih anak kecil, ponaankah posisinya, cucukah atau anak. Nanti boleh Pak dites. Masalah poin pertama, anak kecil tak pernah risau dengan rezekinya. Kasih anak TK tuh belanjaan bawa ke sekolah, nanti sampai di sekolah jangan kau kasih sama kawanmu ya. Ini untukmu atau beli. Sampai di tempat sekolah sana Pak, di TK sana, ada yang nyanjung cucu kita tuh, emang baik kali kayak. Masih ingat kita dulu kemarin main-main itu? Ingatlah, kawan kawan awak, udah ada makananku, makan yuk. Lupa dia pesan otoknya tadi. Begitu. Nggak pernah tuh anak kecil, kalau ku habiskan sekarang, besok makan apa? Nggak ada. Yang punya siapa tuh? Orang dewasa. Anak kecil ketika Allah kasih timpa musibah, jatuh di depan rumah, jatuh di lapangan, mengeluh nggak dia? Dia mengeluh, cuman mengeluh dia itu hanya mengungkapkan sakitnya sekedar saja. Aduh mah sakit, udah ditiup emaknya, selesai. Orang dewasa, aduh mah sakit, sekian banyaknya orang, kenapa mesti aku? Bertambah panjang ceritanya. Padahal aku dah sholat, zakat dah aku keluarkan, dituntutnya balik Allah. Bedanya sama anak kecil, dia hanya karena merasa kesakitan menetes air matanya, wajar, karena sifatnya manusia. Tapi orang dewasa berlambat-lambat, berlarut-larut. Jadi intinya Allah tak suka dengan keluh kesah. Kalau masih ada keluh kesah dalam diri kita, selalu kita ungkapkan di dalam keseharian kita, jangan harap Allah dekat. Yang ketiga, sifat anak kecil. Wa ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Anak kecil itu kalau punya rezeki dimakan bersama-sama. Ini dia nih. Ini sifat anak kecil. Boleh kita tes atau kita sendiri mungkin pelakunya. Saya pribadi pernah pelakunya begitu, Pak. Waktu usia-usia SD, apalagi musim Ramadan. Itu kan waktunya begadang untuk anak-anak itu. Karena besoknya libur. Dan orang tua nggak pernah melarang, asal alasannya ke masjid tadarus. Padahal di masjid itu tak apa-apa, kerja dulu kan Pak. Nah, yang paling ruginya orang yang punya rumah di samping masjid kalau kalau Ramadan. Kenapa? Karena kalau sempat dia punya mangga, itu incaran anak-anak tuh. Yang jauh di ujung sana saja anak-anak tuh beli, anak-anak tuh cari. Jadi saat maling mangga dulu itu bekerja sama 3 orang, satu tukang panjatnya, yang satu nunggu di bawah, kalau nampung nanti dia udah bersedia, yang satunya lagi itu depan pintu ibu tuh, depan pintu rumah bapak tuh, keluar apa enggak, kalau sempat dia keluar mati kita semua, makanya kau jaga baik-baik. Oke siap katanya, tengok pintu, cepatlah woi, ambil lah, udah kau terima, mana kainnya, nanti pecah nggak dapat kita, udah aman. Rupanya tiba-tiba bapak itu bangun malam, dia nggak tahu apa kejadian di luar nih, cuman karena setengah nyawanya belum ngumpul di badan, tersenggol lah piring di dapur, apa kata yang di depan pintu, ketahuan kita boy, turun, yang dapat baru satu, turun mereka semua, bawa mangga tadi ke lapangan. Sesampainya di lapangan itu ditanya dapat berapa, cuma 1. Kok cuma 1? Karena orangnya sudah ketahuan sama kita. Dia sudah mengetahui kita mengambil mangganya. Padahal sebenarnya itu baru perasaan dia. Intinya kita mengambil mangga itu cuma 1, Pak. Ada nggak yang marah di antara mereka kok cuma 1? Enggak, yang 1 inilah kita nikmati. Awaklah duluan ya karena awak tukang panjat kita. Besar juga gigi kau ya. Aku tes lah, ini enak loh mangganya. Nah, sampai habis aku batunya ya. Pernah kita rasakan tuh. Punya rezeki itu 1 rela kita bagi-bagi. Orang dewasa nih
payah nih. Pas lagi nggak ada, masih ingat dulu Pak masa lajang kita dulu ya. Bu, masih ingat kita dulu masa-masa gadis kita dulu, kita satu asrama loh. Iya, Bapak kerjanya apa sekarang? Di PLN. Alhamdulillah murah rezeki Bapak ya. Nggak sangka lo Bapak dulu begini-begini, alhamdulillah sekarang murah rezekinya. Dan ujung-ujungnya, Pak ada 100. Itu orang dewasa begitu, dekat dengan seseorang itu karena ada maunya. Lalu kemudian andai nanti ada pencairan, jangankan untuk berbagi, nyelesain utang pun tak mau. Sifat orang dewasa begitu. Kalau ketika ada, dia diam saja. Kalau nggak ada, cepat ceritanya. Padahal Allah sangat suka terhadap orang yang berbagi. Terkait berbagi nih Bapak Ibu, dah banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Sampai pengolahan harta itu dalam Islam itu kan ada 7. Ada harta ghanimah, ada sodakoh, ada infak, ada zakat, ada ghanimah, ada apa lagi, hibah, ada wakaf, satu lagi saya lupa. Sampai 7 pengolahan harta itu. Sakinkan pentingnya kita untuk berbagi. Ada namanya sedekah, ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya wasiat, ada namanya hibah, pemberian. Sakinkan pentingnya kita berbagi dalam Islam. Pilihlah di antara yang 7 tadi. Itu yang bermanfaat untuk kita. Makanya kalau ada orang yang suka berbagi, Allah senang. Nah, jadi kalau masih ada lah dalam hati kita nih agak-agak pelit orangnya, pas pencairan hilang, cair, sawit naik harganya, PLN lagi dapat bonus segala macamnya, hilang Bapak itu tidak kasih Allah lagi itu. Tapi kalau ada orang, yuk makan yuk makan, Allah senang dengan dia. Karena dalam Islam selalu berbagi, itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ketiga. Berikutnya kita masuk sifat yang keempat. Anak kecil itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa idza khafu jarat uyunuhum biddumu. Anak kecil itu kalau ketakutan cepat meneteskan air matanya. Gak percaya tes Pak. Anak dan cucu yang di rumah tadi, tes nanti pulang kerja. Kebetulan kita punya cucu paling kecil. Caranya bagaimana? Ajak omaknya, ajak bapaknya, ajak kakaknya, ajak abangnya. Naikkan ke mobil semua. Yuk kita ke mobil, ke SKA kita. Tapi adik masih tidur. Adik masih tidur, Pung. Adik masih tidur toh. Gak apa-apa, tinggalkan aja. Naik kalian semua ke mobil, kita ke SKA. Memang disengaja kan ditinggal anak yang paling kecil tadi. Dia lagi tidur nyenyak. Lalu kemudian berangkatlah kita. Gak lama terbangun anak kecil nih Pak. Kira-kira kalau terbangun siapa yang dia cari duluan? Ma. 3 kali dia panggil omaknya, Ma, Mama. Gak ada dengar suaranya. Ganti, Ayah. Gak ada ayah, ganti. Terakhirnya nanti dia turun sendiri tuh, tengoknya ke dapur, nggak ada orang. Tengoknya entah emak awak nanti jemur kain di depan, dia tengok nggak ada orang. Dia tengok ke kamar sebelah, abang yang temannya main kemarin mana, nggak ada orang. Kira-kira apa yang terjadi pada anak kecil tadi Bapak Ibu, cucu kita tadi? Dia nangis dia sejadi-jadinya itu. Pertama nangisnya itu pelan dulu, nggak ada yang dengar. Makin kuat suaranya, nangis, lalu dengar tetangga. Sampai tetangga itu datang, nanti ditanya, kenapa adik nangis? Mama nggak di sini, Atuk juga nggak ada, abang kakak juga nggak ada. Aku takut. Kok takut? Karena aku sendirian. Anak kecil intinya takut bila dia sadar dia sedang sendiri. Apa hubungannya sama orang dewasa? Saya ingin tanya kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita selesai dari dunia ini, apakah kita masih bisa membahas proyek PLN besok?
Setelah kita selesai dari dunia ini, apakah masih bisa kita mengaji bersama di kubur? Alumni PLN tahun sekian, pensiunan PLN tahun sekian, kita yang pemakaman air dingin, yang pemakaian di pemakaman Palas, kita reuni dulu deh, bisa nggak Pak? Nggak ada. Kita bakalan sendiri, dalam kubur kita sendiri, nggak ada yang mau menemani, walaupun sayang katanya bini. Ya, Bapak mau nggak menemani ibu di dalam kubur besok? Mana mau, ya apalagi ibu-ibu, walaupun katanya sehidup semati, pret, pas lagi mati kawan tuh mana mau dia masuk ke dalam. Gak ada, kita sendiri. Memang yang mengawani kita, menemani kita itu memang amal. Makanya dalam hadis itu dijelaskan Pak, kalau datang nanti satu masa malaikat yang menyiksa dalam kubur dari sebelah kanan, maka sedekahnya akan bercerita, jangan, ini orang yang baik. Jangan datang dari kanan, jangan siksa mayat ini dari kanan. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia selalu bersedekah, dia selalu berbagi pada orang. Kalau datanglah malaikat siksa dari atas, maka haji umroh yang mabrur dulu akan membela. Jangan dulu dia pasti punya harta, dia datang ke beribadah pada Allah, dia melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Kalau datang malaikat siksa itu dari arah bawah kakinya, jangan. Inilah dulu orang yang selalu berdiri tegak, apapun keadaannya selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua memang amal ibadah lah yang menjadi teman dalam kubur kita. Maka dari itu, apa yang disenangi atau apa yang menarik dalam sifat anak kecil yang keempat ini Pak? Anak kecil kalau sendirian nangis. Seharusnya kita orang dewasa sadari besok kita urusan dunia kita, urusan akhirat kita, nafsi masing-masing. Hanya Rasul yang ummati. Adapun Ustadz tidak peduli saya itu mana jamaah PLN, mana jamaah Nur Salam, mana jamaah masjid, tidak peduli saya Pak. Asal aman-aman saja hidup saya nanti di akhirat, udahlah itu. Gak ada. Karena sifat dari manusia besok semenjak dari kubur sampai akhirat nanti itu nafsi, masing-masing. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, sedari dini urusan yang sendiri-sendiri itu mulai ditangisi. Dan tangisan itulah yang membuat Allah suka dengan kita. Pak, di akhirat tidak ada lagi cerita Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Andai kita dibangkitkan bersama abang kita sendiri, saudara kandung, wa ummihi wa abihi. Ada juga ayah, emak kita di depan kita. Wa sahibatihi wa bani. CS kita saat di dunia kemarin, sahabat-sahabat kita, anak-anak yang selalu memperjuangkan, anak-anak yang selalu membela kita saat di dunia, mereka ada di depan kita besok di akhirat. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin syih. Semua itu akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari saudaranya, lari dari sahabat anaknya. Sebab apa? Karena saat itu mereka sibuk urusannya masing-masing. Sakinkan sibuknya Pak. Andai maaf nih, ilustrasi kehidupan dunia, telanjang pun dia keluar, itu nggak ada yang pedulikan. Kalau sekarang, sakinkan sibuknya akhirat itu. Kalau sekarang tak pakai baju lah kita keluar tuh Pak. Banyak yang ngurus kita tuh. Salah satu ngambil video dia kontennya. Di akhirat sakinkan sibuknya nggak ada. Jadi Allah senang terhadap hambanya yang sudah mulai merasa sendirian dari sekarang. Besok aku sendiri di kubur, besok sendiri urusanku di akhirat. Dia udah mulai takut dengan Allah. Dengan takutan itu mohon ampun dengan penuh air mata. Tangisan itulah yang Allah cintai. Nah, jadi intinya poin keempat, sadari besok kita sendiri, dari sekarang mulai kita takut pada Allah. Itu Allah senang.
Yang kelima, sifat anak kecil itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takhasamu tusari'u ila salih. Kalau anak kecil berkelahi, beda pendapat, cepat berbaikan. Ini contoh nyatanya di masyarakat kan sering begitu. Berkumpul 3, 4, 5 orang anak-anak, mainnya di lapangan masjid. Itu hanya sekitar 1 jam yang akur tuh Pak. Kadang-kadang nggak nyampe. Nanti akan ada orang ketiga yang melaga mereka berdua tuh. Nanti nangis salah satunya. Contoh-contoh sederhana yang pernah saya alami waktu kecil. Entahlah permainan ibu dengan bapak agak beda ya. Kalau di zaman saya dulu, ada kawan awak nanti lagi akrab nih kita berdua nih. Iri dia nengok kita berdua akrab. Apa kata kawan tuh? Nah, diambilnya daun 2. Ini telinga bapak dia, kau pegang. Nah, ini telinga bapak dia, kau pegang. Nanti dia tinggal nengok aja tuh respon dari tangan kita gimana nih. Enggak sengaja Pak, terlipat gini. Oh, dilipatnya telinga bapakmu pada. Ah, kalau aku ya, kalau udah dilipatnya begitu, ku tunggu kepalanya. Cuma dilipatnya telinga bapak dia. Nih, ku remas katanya. Oh, bapakmu diremasnya telinganya itu. Aku lebih dari itu. Ku pijakkan. Ku pijaknya. Aku tengok nih telinga bapak kau, ku telan. Enggak lama dari itu Pak berkelahi itu. Gitu ya Pak ya. Masya Allah. Enggak lama nanti itu Pak, itu berkelahi anak-anaknya. Setelah mereka berkelahi, tentu pulang ke rumah. Rupanya sampai di rumah, ibu itu marga Siregar pula kan. Mamanya marga Siregar, agak gini sedikit. Udah mama bilang samamu, enggak usah kau main sama anak tuh. Jahat dia tuh. Dinda, pergi juga. Sinilah kau. Tambah lagi, kena. Nangis lagi anak tuh. Masuk kamar. Dah. Tapi karena hati lembut dari sang ibu tadi, iba pula dia nengok anaknya. Dan nangis anak awak 1 jam dah. Buat minumannya dulu lah, buat nasi goreng dulu lah ke belakang. Pergi ibunya ke kamar, ke dapur. Siapkan makanan, siapkan minuman sama anak itu. Anak yang di kamar tadi itu dengar kawannya di lapangan masih main. Tengoknya dari jendela itu masih main orang tuh ya. Enak kali orang tuh. Ngapain anak di kamar kayak gini? Kayak gak ada kawan. Itu emaknya lagi sibuk nyiapkan makanan dia sibuk cari dari mana dia harus keluar. Belum selesai makanan tuh keluar lagi dia. Gabung sama yang tadi. Omanya datang bawa makanan. Halo nak makan dulu. Mana anakku ya? Ditengoknya di jendela yang sama. Udah main lagi dia. Padahal tadi kata mamanya, jangan kau main lagi dengan anak itu ya. Awas mama dengar itu. Tidak bisa. Karena anak kecil tak punya rasa sakit hati yang lama. Mereka cepat bergabung. Nah kita, Allah, gara-gara tak cocok dengan ketua musola, akan saya pijak lagi musola itu. Gara-gara ndak rata pembagian warisan di keluarga, mulai detik nih bang, nggak akan pulang kampung ke pijak lagi di rumah bapak nih biar tahu kalian. Makanlah semua harta itu, putus persaudaraan. Ngeri. Saking bermasalahnya dengan ketua masjid. Harusnya depan rumah dia tuh lempang hanya lurus nyampe masjid, tapi karena di sini rumah musuhnya itu belok dulu. Dan kalau ditanya itu berapa lama? Semenjak 5 tahun yang lalu, semenjak 10 tahun yang lalu. Anak kecil 1 jam cukup. Gara-gara pilihan gubernur bisa kita berkelahi sini. Awak ndak suai doh katanya. Bagus awak bermarwah katanya. Enggak lah, sekarang nih kita lagi payah-payahnya ekonomi, harus beremas kita nih katanya. Nada, buka doh di antara kandidat yang ini dibandingkannya ini dan itu. Berkelahi dia. Semenjak itu tak pernah akur timnya. Salah ada nanti tim ini bekerja di sini, tim ini bekerja, itu nanti iri-irian langsung menjatuhkan satu sama lain. Gara-gara apa? Unsurnya gubernur. Padahal bapak itu udah hampir habis 1 periode dan belum selesai mereka. Itu anehnya kita orang dewasa. Jadi intinya kalau Allah mau senang dengan kita, berbeda pendapat dengan orang lain,
lalu kemudian kita bermusuhan dengan sesama kita, cepat berbaikan. Tusari'u ila shalah, kata Jalaluddin As-Suyuti, cepat kalian berbaikan. Fa'fu wasfahu, fa'fu wasfahu. Lalu kemudian saling memaafkanlah dalam Al-Quran dan memperbaiki dirilah. Itu yang Allah senang. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Ini yang kelima, ini masalah sosial tinggi. Artinya kalau anak kecil sedang bermasalah, berbeda pendapat, cepat berbaikan. Jadi kita harus sadar nih Pak, dalam bergaul gitu juga. Manusia ini ada 3 tipe. An-nasu salasah. Manusia ini ada 3 tipe. Yang pertama, alladzi mangqama bi huquqin nas. Ada seseorang itu mau memberikan hak orang lain, inqamu bi huquqih. Kalau orang lain juga memberikan hak dia. Kita mau coba cek-cek kira-kira dalam hal bergaul kita di poin yang mana nih? Yang pertama, mangqama bi huquqin nas illam yaqumu bi huquqik. Ada orang yang memberikan hak orang lain meskipun orang itu tak berikan hak dia. Itu poin yang pertama. Nomor kedua, mangqama bi huquqin nas, ada orang yang mau memberikan hak orang lain, inqamu bi huquqih. Kalau orang lain juga mau memberikan dia haknya. Yang ketiga, malam yakum bi huquqin nas, sama sekali tak mau memberikan hak orang. Enggak akan mau berikan sesuatu, tidak akan mau memberikan hadiah, tidak mau berkunjung kecuali bila dikunjungi orang lain. Kira-kira di sifat kita yang mana ini Pak? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama, banyakkan lebih berdua. Yang pertama, gak akan, dia selalu berikan hak orang lain meskipun orang tak berikan haknya. Intinya dia tetap baik pada musuh. Kita tidak bisa tuh Pak. Apalagi suami awak yang diambil ya Bu ya. Mana kan bisa lah gitu. Enggak kan mungkin. Tapi kita akhlaknya yang kedua. Ingat, karakter manusia itu yang kedua akhlaknya. Kalau dia berikan hak kita, kita juga mau berikan haknya. Atau demikian baliknya, kita mau memberikan hak dia, kalau dia memberikan hak kita. Itu konsep manusia. Dan itu rupanya itu akhlak juga tak baik. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Zain Ibrahim bin Smith, dijelaskan di sana, idza kunta la tuhdi ila sahibik illa ala ahada ilaik. Kalau kalian tak memberikan sesuatu kepada teman itu kecuali dia memberikan sesuatu kepadamu, wala ta'uduhu, tak mau juga berkunjung kepadanya, illa ahada ilaik, kecuali dia juga mau berkunjung ke rumahmu, fahadza akhlaqut tujar. Ini adalah akhlaknya para pedagang, penggaleh. Kalau ndak untung ndak akan mau dia Pak. Itu banyaknya manusia. Tapi pun demikian, menghadapi sosial kita yang macam-macam karakternya, ada permasalahan di antara manusia, antara kita dengan orang lain. Ingat, kalau Allah pengen senang dengan kita, wa idza takhasamu tusari'u ila shalah. Kalau berbeda pendapat, berkelahi dan lain sebagainya, cepat berbaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja tentang kajian kita hari ini. Kita ringkas. Sumbernya ini dari Syekh Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitabnya Husnul Muhadharah, halamannya 551. Apa poinnya? Khamsun khisalin fil atfal, 5 sifat anak kecil. Lau kanat fil kibaria, andai ada pada orang dewasa, ma'arab bihim la asolu awliya, bersama Tuhannya dia akan menjadi kekasih. Apa sifatnya? Yang pertama, la yatahammuna birrizq, anak kecil itu tak pernah risau dengan rezekinya. Yang kedua, wala yashkuna an khaliqihim idza maradu, anak kecil itu tidak pernah ragu dengan Tuhannya bila dia sakit. Artinya Allah selalu pemberi solusi dalam hidup dia dan dia tidak pernah keluh kesah. Yang ketiga, wa yakuluna ta'amu jitami'ain, anak kecil itu kalau diberi Allah rezeki selalu berbagi. Yang keempat, wa idza khafu jarad uyunuhum bid-dumu, kalau anak kecil sedang sendirian, sadar dia tak punya teman, cepat dia menangis. Orang dewasa pun demikian. Besok kita akan sendiri semua nih.
Maka kalau sedari dini kita sudah persiapkan diri dan menangis dari sekarang, Allah senang dengan tangisan istighfar kita. Yang kelima, wa idza takhasamu tusari'u ila salh. Kalau anak kecil berbeda pendapat, berkelahi dan lain sebagainya, mereka cepat berbaikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian isi kajian yang singkat pada kesempatan ini. Bila berlebihan waktunya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Sepertinya tidak ada pertanyaan, doa untuk yang tadi jamaah kita. Baik. Tidak ada di sini, mungkin ada keperluan. Namanya siapa Pak? Muhammad Muhammad Rusdi. Dengan istri dan mertua. Oh, istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم لجميع والدينا ثم خصوصا يا رحمن لمحمد رشدي وأهله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات ثم لجميع والدينا ثم خصوصا يا رحمن لمحمد رشد وأهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر في سفرهم يا رحمن. اللهم يسر في سفرهم يا رحمن ولا تعسر فإنك تيسر وكل عسير عليك يسير. اللهم اجعل عمرهم عمرا مبرورا وطاعة إليك ولنبيك يا رب العالمين. اللهم بلغنا قبل آجالنا في زيارة المكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة في قبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tutup dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.